Assalamualaikum. Kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 untuk bersama-sama mengenal evaluasi. Setelah sebelumnya kita mengenal tentang apa itu user interface, user experience, dan selanjutnya. Maka kita lanjutkan mengenali beberapa evaluasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dari sudut pandang kedua evaluasi, tadi ada evaluasi UX dan usability, sebetulnya di dalamnya akan masih banyak beberapa metode-metode evaluasi. Bagaimana kita menentukan evaluasi mana sih untuk studi kasus yang bagaimana, gitu ya. Nah, pemilihan metode pengujian atau evaluasi ini diharapkan sesuaikan dengan kasus yang dihadapi dan kira-kira kapan harus dijalankan. Pada evaluasi usability, ini terdapat beberapa metode gitu ya, atau beberapa metode ini bisa dikatakan UEM, Usability Evaluation Method. Metode inspeksi ini melibatkan ahli usability untuk menemukan masalah usability, bisa dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya, kemudian heuristik atau penelusuran. Pada metode cognitive walkthrough, metode inspeksi yang fokus pada kemudahan desain untuk dipelajari melalui penelusuran. Metode ini dilakukan oleh expert evaluator. Kalau sebelumnya kita sudah klasifikasi gitu ya. Jadi metode usability testing ini ada dari sisi expert, dari sisi pengguna. Sedangkan cognitive walkthrough ini adalah dilakukan oleh expert evaluator atau dari pakar. Dengan apa saja? Dengan membutuhkan tugas-tugas yang representatif, kemudian daftar lengkap seputar urutan penyelesaian tugas yang dilakukan user gitu ya. User tuh kalau mau menginput data itu urutan tugasnya gimana saja gitu ya. Jadi seorang expert harus dikasih juga daftar lengkap urutan-urutan penyelesaian tugas yang dilakukan oleh user. Kemudian gambaran asumsi latar belakang calon pengguna. Nah, si pakar juga harus memikirkan bahwa si end usernya nanti latar belakangnya seperti apa. Dia sudah orang yang sangat terbiasa dengan aplikasi, baik itu mobile atau website, atau orang yang sama sekali awam gitu ya. Maka seorang expert juga harus diberikan gambaran seperti apa sih calon pengguna yang akan menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Pada cognitive walkthrough, expert atau ahli di bidang usability harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, akankah user mencoba untuk mendapat efek yang benar? Kedua, akankah user mengetahui tersedianya tindakan-tindakan yang tepat? Selanjutnya, akankah user mengasosiasikan, mengumpulkan, mengorganisasikan tindakan yang tepat terhadap efek yang didapatkan tadi? Terakhir, jika tindakan yang benar sudah dilakukan oleh user, akankah user tersebut melihat adanya progres untuk mencapai solusi? Keluaran dari metode cognitive walkthrough bisa berupa daftar masalah dan potensi masalah usability pada tahap tertentu di dalam siklus interaksi pengguna. Metode berikutnya adalah heuristic evaluation. Mungkin Anda masih ingat karena sebelumnya di MK Anda sudah pernah, gitu ya. Tapi hanya kami kenalkan. Ya. Heuristic evaluasi merupakan metode inspeksi yang melibatkan ahlinya usability. Ya.
Jadi untuk apa? Untuk menilai apakah elemen-elemen yang ada di suatu sistem itu sudah sesuai sama prinsip-prinsip usability, gitu ya. Nah, metode ini dilakukan oleh masing-masing evaluator atau expert evaluator tadi, ahlinya tadi yang mengevaluasi, yang melakukan inspeksi terhadap suatu antarmuka secara personal atau individu. Komunikasi antar evaluator hanya diperbolehkan setelah evaluasi selesai dilakukan. Peraturan ini diterapkan untuk memastikan hasil evaluasi adalah hasil yang independen dan tidak bias. Usulan yang kedua dari usulan heuristik yaitu kecocokan antara sistem dengan realita. Pada saat menafsirkan dunia di sekitar kita bergantung pada berbagai faktor lingkungan dan pribadi. Pengalaman yang kita miliki, item yang kita kenal, keyakinan, ide, dan nilai kita semuanya itu berkontribusi pada cara kita menyimpulkan makna. Dan nuansa penafsiran akan sering berbeda antara individu satu dengan lainnya. Usulan heuristik yang kedua dari 11 usulan tersebut adalah kendali dan kebebasan user. Yang dimasukkan di sini adalah pengguna seringkali tidak sengaja memilih fungsi sistem dan memerlukan pintu keluar darurat gitu ya. Pada saat kita sudah ada di sistem, kemudian kita bingung mau melanjutkan bagaimana. Jadi kita perlu ada pintu keluar darurat atau pintu bantuan gitu ya. Yang ditandai dengan jelas untuk meninggalkan keadaan yang tidak diinginkan tanpa harus melalui dialog yang diperpanjang. Bisa dengan undo atau bisa dengan redo gitu ya. Pada usulan heuristik berikutnya adalah konsistensi dan standar. Pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata atau situasi atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. Usulan heuristik berikutnya adalah pencegahan kesalahan. Dengan cara apa mencegah terjadinya kesalahan? Pesan kesalahan yang baik adalah desain yang cermat yang mencegah masalah terjadi mulai awal. Dihilangkan kondisi rawan kesalahan atau periksa dan berikan opsi konfirmasi ke user sebelum mereka melakukan tindakan kesalahan. Jadi ada pesan-pesan alert gitu ya bahwa apabila Anda klik delete maka akan apa yang terjadi. Kemudian kalau Anda klik salah satu button yang ada di tampilan itu kemungkinan atau memberikan gambaran nanti yang terjadi seperti apa sehingga si pengguna tidak takut melakukan kesalahan. Usulan heuristik yang berikutnya adalah meminimalisir beban memori user. Meminimalkan beban memori user dengan membuat objek, tindakan, dan opsi yang terlihat sehingga user tidak harus mengingat informasi antara satu bagian dialog, menu, tampilan, ke tampilan yang lain atau dialog yang lain. Instruksi penggunaan sistem harus terlihat atau dapat diambil dengan mudah kapanpun gitu ya. Pada usulan heuristik yang berikutnya, kustomisasi dan jalan pintas, akselerator ini biasanya tidak terlihat oleh pengguna pemula. Mungkin sering mempercepat interaksi untuk pengguna ahli gitu ya. Sehingga sistem dapat melayani pengguna yang tidak berpengalaman maupun yang berpengalaman. Dan mengizinkan pengguna untuk menyesuaikan tindakan yang sering dilakukan atau yang biasa disebut kustomisasi. Pada usulan heuristik berikutnya, estetik dan desain minimalis, dialog tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Setiap unit informasi tambahan dalam dialog bersaing dengan unit informasi yang relevan dan mengurangi visibilitas relatifnya. Berikutnya adalah bantuan untuk mengenali, mendiagnosis, dan memperbaiki kesalahan. Pesan kesalahan harus dinyatakan dalam bahasa yang sederhana.
tidak menggunakan tambahan kode-kode gitu ya, secara tepat menunjukkan masalahnya langsung, tidak terlalu panjang, pesannya tidak terlalu panjang, tapi langsung permasalahannya atau yang membuat error itu di bagian mana gitu ya. Kadang pada saat kita coding di sana kita akan langsung seperti di Python gitu ya, kita akan diberikan pesan bahwa kesalahan ada di baris berapa, kolom berapa gitu ya. Nah, kemudian salahnya apanya gitu ya, apa tanda baca atau apanya gitu ya. Jadi lebih fokus pada kesalahan gitu ya. Kemudian diharapkan juga secara konstruktif memberikan saran atau solusi, sebaiknya yang diperbaiki apanya gitu ya. Help and documentation. Nah, meskipun lebih baik jika sistem dapat digunakan tanpa dokumentasi, mungkin dokumentasi dan bantuan ini perlu gitu ya, perlu diadakan. Informasi semacam itu harus mudah dicari, fokus pada tugas pengguna. Jika mempermudah pengguna pada saat mengerjakan tugas-tugasnya. Dengan adanya bantuan dan dokumentasi, si pengguna akan sangat terbantu untuk mengingat bagaimana menyelesaikan tugasnya menggunakan sistem atau aplikasi tersebut dengan melihat bantuan yang ada. Sedangkan metode pengujian permasalahan usability ditemukan dengan bisa dengan observasi kepada user atau pengguna pada saat mereka atau si user tadi menggunakan produk atau aplikasi atau sistem atau website. Think Aloud merupakan metode pengujian berbasis pengguna yang melibatkan end user pastinya ya, bukan user yang tidak berhubungan langsung dengan pengoperasian produk gitu ya. Nah, untuk melakukan apa? Untuk melakukan verbalisasi secara kontinu terhadap apa yang dipikirkan saat menggunakan sistem. Dengan menggunakan verbalisasi memungkinkan si pengamat untuk menginterpretasikan pada bagian antarmuka mana yang memiliki masalah. Pada saat end user tadi melakukan verbalisasi, seluruh komentar direkam, sehingga semua yang dipikirkan oleh si end user tadi dapat ditangkap dan poin-poin penting bisa tidak terlewatkan pada saat proses analisis. Berdasarkan beberapa metode evaluation yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan seperti think aloud, heuristic, kemudian cognitive walkthrough gitu ya. Dari beberapa metode yang ada itu untuk bisa menyesuaikan kira-kira bila mana metode tersebut bisa dilakukan. Nah, untuk bisa membandingkan beberapa metode yang ada tadi, kita coba mengukur gitu ya, mengukur beberapa metode tadi menggunakan beberapa ukuran gitu ya. Yang pertama adalah validitas. Validitas merupakan ukuran yang menentukan seberapa baik metode evaluasi memberikan hasil yang diinginkan. Usability evaluation method dengan validitas rendah akan menemukan banyak masalah yang tidak relevan. Formulasi untuk menentukan nilai validity ini sebagai berikut. Di mana P adalah jumlah aspek yang teridentifikasi. Gitu ya. Dia ada beberapa aspek yang kita identifikasi bahkan menjadi masalah gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu A adalah jumlah masalah nyata yang ada. Jadi yang akhirnya benar-benar terjadi masalah tersebut itu A gitu ya. Kalau kita lihat di rumus yang ada di slide, validity merupakan P irisan A dibagi dengan P gitu ya.
Ukuran perbandingan antara UEM berikutnya adalah thoroughness. Thoroughness ini adalah mengindikasikan proporsi masalah nyata atau real problem yang terdapat pada desain antarmuka. Usability evaluasi metode dengan ketelitian rendah berarti tidak dapat mengidentifikasi masalah usability yang penting. Jadi, thoroughness ini lebih fokus kepada ketelitian mengindikasikan masalah yang nyata. Ukuran perbandingan antara UEM berikutnya adalah effectivity atau efektivitas. Efektivitas didefinisikan sebagai gabungan dari validitas dan ketelitian. Efektivitas UEM memiliki jangkauan nilai dari 0 sampai 1. Jika nilai ketelitian dan validitas rendah, maka nilai efektivitas juga otomatis akan rendah. Ukuran perbandingan antara usability evaluation method berikutnya adalah severity rating. Severity rating method merupakan hasil rata-rata dari nilai severity rating atau tingkat urgensi masalah yang ditemukan oleh metode evaluasi yang akan memperlihatkan sejauh mana suatu usability evaluation method dapat menemukan masalah yang penting. Nilai tersebut dihitung dengan formulasi yang terlihat pada monitor, jumlah severity rating dibagi jumlah masalah nyata yang ditemukan. Penelitian dilakukan dengan meminta partisipan atau evaluator untuk melakukan evaluasi dengan mengikuti beberapa tugas representatif yang ditentukan berdasarkan fitur-fitur umum yang ada pada produk ya, entah itu smartphone, website, atau aplikasi apapun. Kategori tugas-tugas representatif yang dipilih, misal tugas-tugas representatif yang dipilih pada smartphone ya, bisa berkaitan dengan penambahan kontak. Partisipan diminta untuk menambahkan kontak lengkap dengan informasi lainnya beserta penambahan grup kontak ke dalam perangkat. Berikutnya, tugas representatif kalau kita contohkan pada smartphone, yaitu bisa juga berkaitan dengan pemanggilan kontak. Partisipan atau evaluator kita minta untuk melakukan panggilan telepon kepada kontak yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya bisa tugas representatif berikutnya adalah pengiriman pesan. Partisipan diminta untuk mengirimkan pesan singkat atau short message ya, sesuai dengan detail informasi yang diberikan. Berikutnya, tugas representatif berikutnya kalau kita mencontohkan pada smartphone bisa juga sambungan mobile data. Partisipan kita minta untuk melakukan pengaturan dan aktivasi koneksi internet melalui kartu SIM card-nya atau kartu SIM atau SIM card-nya ya. Nah, ini adalah beberapa tugas-tugas representatif yang bisa kita gunakan untuk menguji severity rating. Jenis data yang digunakan dalam evaluasi bisa terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu hasil dari pengujian usability testing dengan teknik performance measurement. Pengukuran efektivitas dapat dihitung berdasarkan kesuksesan dan kegagalan tas yang telah dikerjakan oleh setiap responden. Efektivitas dihitung dengan menetapkan angka biner 1 jika responden berhasil mengerjakan tas dan 0 jika responden gagal. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan responden dapat dilihat pada persamaan 1 dan 2. Keberhasilan pada persamaan 1, kegagalan pada persamaan 2. Dianggap berhasil jika jumlah tugas yang berhasil dilakukan dibagi jumlah total tugas dikali 100%. Kemudian dibilang gagal, jumlah tugas yang gagal dilakukan dibagi jumlah tugas total tugas yang ada dikali 100%.
Data kualitatif yaitu hasil dari usability testing dengan teknik retrospective think aloud, di mana data ini bisa diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman dan pendapat si responden itu selama menggunakan aplikasi yang dimaksud. Atau istilah sebelumnya yang saya sampaikan adalah menggunakan verbalisasi. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan pada sesi kedua pertemuan ke-6. Pada pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ujian tengah semester, gitu ya. Jadi pada pertemuan ke-7 saya tidak menempelkan materi, tapi kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.